Halo semua, perkenalkan saya Fira Riana dari kampus Institut Instiper Yogyakarta dengan NIM 22475. Saya dari kelas SMH. Di sini saya akan menjelaskan materi ICT yang berkaitan dengan revolusi gelombang elektromagnetik. Resolusi gelombang elektromagnetik. Sumber utama energi dalam penginderaan jauh adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk dari energi yang hanya dapat diamati melalui interaksinya dengan suatu objek. Wujud dari energi ini dikenal sebagai sinar tampak, sinar X, inframerah, dan gelombang mikro. Gelombang elektromagnetik merupakan bagian dari spektrum yang kontinu. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh dua komponen magnetik serta dipengaruhi oleh sifat elektrik dan magnetik dari objek yang berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang disebut dengan spektrum elektromagnetik. Dalam penginderaan jauh dapat data hasil observasi yang disebut citra. Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Citra sebagai gambaran rekaman suatu objek biasanya berupa suatu gambaran pada foto yang dapat dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Dalam penginderaan jauh, citra berbeda dengan foto. Proses fotografi menggunakan reaksi kimia pada permukaan film yang sensitif untuk mendeteksi dan merekam variasi energi. Sedangkan citra berkaitan dengan representasi gambaran tanpa peduli media yang digunakan untuk mendeteksi dan merekam energi elektromagnetik. Sebuah citra terbentuk dalam format digital yang tersusun dari beberapa unsur gambar atau disebut piksel. Tingkat kecerahan piksel ini direpresentasikan oleh nilai numerik atau digital number pada masing-masing piksel. Sensor secara elektronik merekam energi elektromagnetik sebagai sekumpulan DN yang akan menyusun gambar. Istilah lain yang penting dalam karakteristik citra adalah band atau kanal. Informasi dari rang panjang gelombang yang berdasarkan dikumpulkan menjadi satu dan disimpan dalam kanal dalam pengelolaan dan pemilihan citra satelit yang dipakai untuk kebutuhan tertentu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah yang pertama ada resolusi spektral. Resolusi spektral merupakan interval panjang gelombang khusus pada spektrum elektromagnetik yang direkam oleh sensor. Yang kedua ada resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil dari objek yang dapat dibedakan oleh sensor atau ukuran daerah yang dapat disajikan oleh setiap piksel. Yang ketiga ada resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik ditunjukkan oleh jumlah nilai data yang dimungkinkan pada setiap kanal. Yang keempat, ada resolusi temporal. Resolusi temporal adalah ukuran perulangan pengambilan data oleh satelit tersebut pada lokasi yang sama di permukaan bumi. Agar dapat dimanfaatkan, maka citra tersebut harus diinterpretasikan atau diterjemahkan terlebih dahulu. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Sebelum citra digunakan, maka harus dilakukan proses sebelumnya yang disebut pre-processing. Pre-processing ini meliputi koreksi-koreksi sebagai berikut. Yang pertama ada koreksi radiometrik, memberikan skala pada nilai piksel. Sebagai contoh, skala monokromatik dari 0 sampai 255 akan dirubah menjadi nilai radian sesungguhnya. Yang kedua, ada koreksi atmosferik, menghilangkan pengamburan atmosferik dengan membuat skala ulang setiap pita frekuensi sehingga nilai minimumnya sesuai dengan harga piksel 0. Membuat data menjadi digital juga memungkinkan untuk memanipulasi data dengan menukar nilai skala keabuan. Yang ketiga, ada koreksi geometrik. Koreksi geometri terdiri dari koreksi sistematik karena karakteristik alat dan non-sistematik karena perubahan posisi penginderaan. Koreksi sistematik biasanya dilakukan dengan suatu proses koreksi geometri.
Proses ini memerlukan ikatan yang disebut titik kontrol medan, Ground Control Point, atau GCP. GCP tersebut dapat diperoleh dari peta, citra yang telah terkoreksi atau tabel koordinat penjuru. GCP kemudian disusun menjadi matriks transformasi untuk rektifikasi citra.